Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Blood Brothers Baranaga yang rilis di tahun 2025. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita cus ke intinya. Five, four, three, two, one. Cerita bermula, ada sekelompok pengawal yang sedang bertugas dalam mengamankan kliennya. Di situ mereka melakukan sedikit candaan, guna mengisi waktu jenuh akibat mengalami macet di tengah jalan. Akan tetapi saat sedang asik bercanda gurau, tiba-tiba ada seorang penjual buah yang hendak menawarkan jualannya. Dan ternyata, penjual buah tadi seketika melakukan penyerangan brutal ke rombongan mereka. Gas, jamu satu. Asam kasih. Saga kelabu. Apa pun. Oh iya, nama si pengawal sekaligus pemeran utama dalam film kali ini ialah Gas dan Arif. Beberapa saat sebelum penyerangan, mereka berdua memang telah mengantisipasi segala kejadian buruk yang akan terjadi nantinya. Maka dari itu, para rombongan sangatlah siap jikalau hal tersebut sampai terjadi. Lihatlah betapa kerenan Yahudnya setiap aksi-aksi mereka semua ketika sedang melaksanakan tugas sebagai seorang pengawal profesional ya guys ya. Tadalah. Sehabis kejadian war di jalan sebelumnya, mereka semua tentu mesti digiring ke kantor polisi terlebih dahulu, guna melaporkan setiap detail dari masalah tembak-menembak di jalan tadi. Beruntung dikarenakan mereka memiliki backingan yang sangat kuat dalam negara ini, pihak kepolisian pun tak bisa berbuat banyak. Alih-alih memberi hukuman, mereka hanya disuruh membuat beberapa laporan saja untuk permasalahan tersebut. Habis itu terbebas kembali seperti sedia kala. Kau tunggu. Lah, bos. Waalaikumsalam. Salam dekat kau. Tetap penyangga. Selanjutnya rombongan mereka kembali ke markas, sekaligus merupakan kantor agensi bodyguard elit di negara tersebut. Oh iya, backingan ataupun orang paling berpengaruh dalam film kali ini bernama Datuk Zul. Beserta kedua anak dia yaitu Sheila dan Fadlan. Yang mana Datuk Zul ini memiliki banyak koneksi orang-orang penting negara, dari kepala gangster hingga pemimpin politik. Ia juga dijuluki ketua organisasi Tujuh Naga. Silent guy. Komando. Ketua Tujuh Naga. Bukan calak-calak. Yang perempuan, Sheila. High achiever dalam keluarga. Sehabis menyelesaikan misi, Gas beserta anggota lain lalu menyetor pendapatan ke Fadlan. Di situ mereka menyempatkan waktu untuk bercanda ria seperti biasa. Salah satu ceritanya yaitu Arif melaporkan sebuah kejadian lucu ke Fadlan tentang dirinya yang menyelamatkan Gas ketika penyerangan berlangsung. Mendengar candaan itu, Gas kemudian menyangkal semua ceritanya. Jaga dia kan? Oi, budak kecil. Siapa jaga siapa? Aku dah dengar cerita. Kau ni gila ke apa nak saman company sendiri? Pablo! Banyak jaga aku. Tapi berteman. Kembali ke kisah masa lalu, di mana Gas dan Arif merupakan tetangga di rusun kumuh yang sama. Kehidupan mereka berdua sangatlah mirip, tiada dua, dari bocil sampai beranjak dewasa. Hingga tiba masa keluarga Arif mengalami kebuntuan yang begitu sesak, ditambah saudara lelaki dia yang banyak membuat masalah. Menyadari itu, Gas yang kasihan melihat kehidupan Arif, memutuskan untuk mengajaknya join dalam organisasi Tujuh Naga sampai sekarang ini. Hidup dalam keluarga yang porak-poranda. Ubah hidup kau dulu sebelum kau nak ubah hidup orang lain. Habis itu, mereka menyempatkan waktu menghibur diri setelah bekerja keras dengan cara mendatangi sebuah bar mewah kemudian bermain biliar bersama. Namun di sela-sela keasikan, salah satu anggota veteran lalu menjabarkan sedikit unek-uneknya mengenai pekerjaan organisasi mereka selama ini. Ia bernama Kak Syam. Tak lama, datang orang yang dicurigai sebagai otak dari penyerangan klien mereka di jalan pada waktu itu. Ia pun diseret dan dor. Kalau kita sama-sama tak
Gas. Baru Dalam hidup aku ni, Berpindah scene, di mana Sheila sedang mendapat gangguan dari seorang penggemar sekaligus rekan kerja dia. Mengapa demikian? Karena orang itu merasa bahwa dirinya lah yang pantas menjadi suami Sheila, bukan Gas yang tak memiliki apa-apa. Oh iya, Sheila beserta Gas adalah sepasang kekasih ya guys ya. Dan tak lama lagi mereka berdua hendak melaksanakan pesta pernikahan. Kembali lagi, beruntung di waktu yang sama, saat Sheila mulai terpojok, sang kekasih datang menolongnya. Beh. You ambil lagi pil tu. Laju lagi. Ni lepas. Dah macam tu je ke? Ni semua ke? Betul lah. Betul. Balik kau bangsa. Sekarang ini, Gas dan Sheila sedang sibuk mempersiapkan segala hal yang menyangkut dengan pesta pernikahan, terkhusus baju pengantin yang hendak mereka kenakan nanti. Akan tetapi di sela-sela itu, seketika Datuk Zul memanggilnya guna diberi amanah penting, yaitu menggantikan posisi Datuk Zul sebagai seorang kepala organisasi Tujuh Naga. Ayah nak jumpa, jom. Itu ayah nak kamu ganti ayah. Ayah tak nak usahkan hari yang paling pasat. Kau yang akan lindungi keluarga. Di sisi lain, akibat mulai kehabisan obat penenang yang selama ini ia konsumsi, Sheila lalu memerintahkan Arif untuk membeli obat tersebut secara diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun itu, tak terkecuali calon suaminya sendiri yaitu Gas. Mendapat perintah dadakan tadi, Arif pun tanpa basa-basi langsung OTW menemui kekasihnya, yang kebetulan banget berprofesi sebagai seorang perawat, bergegas meminta obat yang diinginkan oleh Sheila. Tahu. Aku free je. Kerja. Dan Beberapa waktu kemudian, terjadi masalah serius yang diakibatkan oleh Kak Syam, yang mana dikarenakan sesuatu hal, dengan terpaksa ia harus membunuh seorang pengawal penting dari salah satu kepala organisasi Tujuh Naga. Alhasil mau tak mau di tengah-tengah rapat antara para petinggi organisasi, Gas wajib mengikuti aturan lama, yaitu mengeksekusi Kak Syam segera. Kalau bukan pasal Datuk Zul, korang ni semua tak siapa yang cuci tai korang ni semua? Oh iya, di sela-sela rapat tadi juga, Datuk Zul akhirnya mengumumkan ke seluruh anggota organisasi bahwasanya yang menjadi kepala Tujuh Naga sekarang ini adalah Gas, bukan dirinya lagi. Mendengar informasi tersebut, membuat semua petinggi sana merasakan keterkejutan yang teramat sangat ya guys ya. Kembali ke cerita, setelah mendapat perintah untuk mengeksekusi Kak Syam, Gas beserta seluruh anggota lain pun tak memiliki pilihan lain. Bukan mudah. Abang Syam, Syam ni kalau kau jadi aku, bahayakan keluarga kita. aku tak boleh tegas. Berpindah scene, di mana kita akan diperlihatkan pada seorang detektif yang sedang sibuk melakukan transaksi dengan kliennya. Dan kebetulan banget, klien dia itu merupakan penggemar berat sekaligus rekan kerja Sheila. Sehabis melakukan negosiasi yang cukup rumit, mereka pun sepakat untuk menjalin kerjasama. Akan tetapi nyatanya detektif tadi adalah saudara Arif, yaitu Zaki. Menyadari bahwa misi kali ini ada sangkut pautnya dengan sang adik, ia pun mulai merasa resah. Okey. 30,000 kita on. Di saat ex-girlfriend kau dah ready untuk dicerobok. Mampus aku. Beberapa hari berikutnya, tepat di pagi ini pernikahan antara Gas dan Sheila akan segera berlangsung, dihadiri oleh sanak saudara terkhusus para anggota organisasi Tujuh Naga. Di sela-sela acara sakral tersebut, Sheila kembali mengingatkan Arif untuk segera memberinya obat yang ia pesan. Namun saat Arif hendak beranjak, tanpa sengaja di tengah perjalanan ia bertemu Zaki yang sedang melancarkan aksi penyamaran. letak kat bilik boleh. Habis itu setelah acara pernikahan selesai, kini Gas hendak menghampiri Sheila di kamar pengantin yang kini telah menjadi istri sahnya. Akan tetapi, saat ia berencana untuk menikmati malam pertama mereka, betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa sang istri tercinta telah wafat di tempat. Informasi tersebut lalu menyebar luas dengan begitu cepat,
polisi pun bergegas menuju ke TKP guna menyelidiki kasus itu. Di waktu yang sama, sehabis menyaksikan CCTV rumah dan melihat dengan jelas wujud Ariflah yang terakhir kali masuk ke kamar Sheila, ia pun menyimpulkan bahwa saat ini Arif merupakan tersangka utamanya. Gas kemudian memerintahkan para anggota dia untuk segera menangkapnya, guna diinterogasi lebih lanjut. Lihatlah betapa marah dan kesal ia ketika itu. Walau Arif telah memberi penjelasan jelas, ia tetap tak peduli ya guys ya. Tahu siapa hantar ni? Kau aku tipu apa, Gas? Kau letak apa? Dia over aku sebab aku selamatkan dia hari itu, Gas. Macam Abang Syam. Hingga saat ini pihak kepolisian masih sibuk menyusuri TKP, terkhusus kamar pengantin tempat di mana kejadian berlangsung. Di situ, mereka menemukan sebuah kamera tersembunyi di dalam cermin rias milik Sheila. Menyadari hal tersebut, semakin membuat emosi Gas berkoar-koar. Sementara di scene berbeda, Zaki beserta rekan kerja dia lagi membuka file video tersembunyi dalam cermin TKP sebelumnya. Tak tidur diam. Bagaimana? Kau kena tengok ni, bro. Sleep. Dalam cermin makeup Sheila. Ada orang pasang kamera. Mengetahui informasi yang sama, si pelaku lalu mendatangi lokasi tempat di mana Arif disekap sekarang ini, guna menanyakan tentang hal itu. Akan tetapi, nyatanya ia sama sekali tak tahu apa-apa ketika ditanyakan mengenai hal tersebut. Dikarenakan si pelaku geram akibat tak mendapatkan apa yang ia cari, alhasil War pun tak terelakkan lagi. Lihatlah betapa kerasnya duel antara mereka berdua, hingga di akhir Arif berhasil menang duel dan kabur. Sementara itu, di lain sisi Zaki sedang berbicara serius dengan kliennya yang meminta dia untuk melakukan misi berbahaya di acara pernikahan Gas dan Sheila kemarin. Tapi di tengah negosiasi rumit tersebut, dikarenakan Zaki menaikkan price file video itu dengan harga gila-gilaan, membuat klien dia dengan terpaksa menggunakan cara licik untuk bisa mendapatkan barang bukti sesegera mungkin. Habis itu tak lama kemudian, Arif datang menghampiri. Tak nampak. Aku tak nampak. Aku tak nampak. Woi, balik HP aku. Woi. Aduh. Ketika ditanyai tentang di mana file video itu, Zaki sempat memberi jawaban yang kurang jelas, hingga pada akhirnya Arif bertanya sembari melakukan ancaman, barulah dia menyampaikan apa yang sebenarnya ia lakukan dalam acara pernikahan Gas dan Sheila kemarin. Lihatlah betapa sengitnya perdebatan antara kedua saudara lelaki ini. Masing-masing hanya fokus mengungkit masa lalu mereka. Kau tahu tak, aku nak kena bunuh pasal video tu. Kopi video tu lah bodoh. Tak kau lah kopi. Sama je kan? Ada je alasan tai kau ni. Saat keduanya sedang asik berdebat hebat, di waktu yang sama anggota Gas datang guna menangkap dirinya. Tak ingin menyerahkan diri begitu saja, ia lalu mencari jalan keluar lain demi mengulur waktu, sembari mencari bukti konkret mengenai kasus yang menjebaknya sekarang ini. Namun celaka, karena di tengah perjalanan Zaki lupa menandai kunci pintu, yang membuat Arif harus mengeluarkan aksi lagi. Beruntung di momen yang tepat, mereka pun berhasil kabur. Kini Arif dan Zaki sedang menuju lokasi di mana file video itu berada sekarang. Akan tetapi ternyata si pelaku telah tiba lebih dulu. Arif pun kembali beraksi untuk merebut file tersebut. Di situ Zaki sukses melarikan flash disk miliknya yang berisikan video file bukti kematian Sheila. Sementara di waktu yang sama Arif baru mengetahui bahwa si pelaku adalah rekan kerja dia selama ini bersama Gas. Di sisi lain, saat hendak keluar mencari persembunyian yang aman, sialnya Zaki berpapasan langsung dengan Gas
Alhasil, ia pun mendapat hantaman keras di bagian kepala secara berulang. Beruntung saat Zaki nyaris koit, Arif datang menolong, walau harus kena hajar habis-habisan juga di sana. Hingga di akhir Gas baru menyadari kebenarannya, bahwasanya Arif tak pernah bersalah sedikit pun. Lepaskan dia, Gas. Yang mana kebenarannya ialah kematian Sheila diakibatkan oleh komplotan Fadlan, yang merupakan anak tiri dari Datuk Zul sendiri. Mengapa ia tega melakukan semua itu? Karena Fadlan merasa bahwa dirinya lah yang lebih pantas untuk menyandang predikat sebagai kepala organisasi Tujuh Naga, bukannya Gas. Demi menyempurnakan kudeta dalam kalangan keluarga, Fadlan bahkan dengan keji membunuh Datuk Zul di depan mata Arif dan Gas. Kau bagi semua tu pada. Kau sanggup pilih orang luar. Setelah kematian Datuk Zul, Fadlan lalu menebar berita palsu akan pengkhianatan Gas dan Arif ke keluarganya. Alhasil banyak anggota organisasi Tujuh Naga yang berbalik mendukung kepemimpinan Fadlan. Berpindah scene, demi melancarkan aksi balas dendam, Gas kemudian mendatangi seorang rekan veteran, yaitu Kak Sam. Mengapa demikian? Karena nyatanya ia memalsukan eksekusi kala itu. Tiap seorang dalam bilik ni Kini kita telah tiba di akhir scene dari film action keren from Malaysia ini, yang mana sebelumnya Zaki kena sandra oleh Fadlan, dan Arif tentu saja hendak menyelamatkan sang kakak tersayang. Di situ situasi dan kondisinya sangatlah rumit banget, hingga saat Arif terpojok akibat kalah jumlah, datanglah Gas beserta Kak Syam membantu, sampai semua masalah masing-masing dari mereka tuntas seketika. Assalamualaikum. Asyam. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Blood Brothers Baranaga. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.